duit, you will get duit. Sekarang sesi 16. Sebelum sesi 16 ini saya akan menambahkan pernyataan dari sesi 15 yang kemarin membahas tentang makanan haram dan makanan halal dari Imam 11. Jadi kesimpulannya dari sesi 15 itu, kita umat Kristen yang menerima Yesus Kristus tidak ada lagi yang haram, semua makanan halal. Itu kata Yesus Kristus. Itu ada terbukti di Markus 7 ayat 19. Ingat, Markus 7 ayat 19, Yesus mengatakan semua makanan halal. Oke? Itulah penama dari season 15. Sekarang ke season 16 tentang masalah larangan juga. Itu tadi season 15 masalah haram, itu bisa kaitan dengan sama-sama Kristen, perbedaan aliran gereja aja. Nah, sekarang ini perbedaan aliran gereja sama-sama Kristen di season 16 itu masalah adat. Ada sebagian gereja yang tidak yang tidak melaksanakan adat kalau di suatu pernikahan atau pesta-pesta seperti kita orang Batak lah. Nah, jadi istilahnya kalau pesta orang Batak itu yang untuk di acara adat itu kan ulus kan, mereka nggak pakai ulus lagi. Ulus itu malah dibuang sama mereka, dibakar. Tidak ada lagi adat. Ada satu gereja, saya nggak usah sebut namanya. Jadi pernah saya tanya sama jemaatnya, apa alasan kalian nggak mau pakai adat? Kalian bakar semua ulus-ulus kalian dulu sebelum kalian masuk ke gereja ini, aliran gereja ini. Nah, alasannya itu, ya memang ada di Matius 15, juga di Lukas 7 masalah perintah Allah dan ada istiadat Yahudi. Nah, di cerita itu Markus 7 dan Markus 7 dan Matius 15 ini tentang perintah Allah dan ada istiadat Yahudi. Karena ceritanya murid Tuhan Yesus pas dia mau makan tidak mencuci tangannya, tidak membasuh tangannya. Ditegur oleh iman-iman pada saat itu, iman-iman Yahudi. Yesus, dia muridmu itu katanya, dia nggak melaksanakan adat Yahudi, tidak membasuh tangan dulu untuk sebelum makan. Apa jawab Yesus? Kalian utamakan adat daripada perintah Allah. Itu kata Yesus. Yesus nggak ada bilang tidak boleh adat, hanya gitu aja. Kalian utamakan adat istiadat kalian daripada perintah Allah. Yang kalau ada istiadat jauh di zaman dulu kan, sebelum ada Yesus turun ke bumi, itu kalau makan dibasuh dulu, dibersihin dulu tangan. Itu adat. Adat itu kebiasaan. Nah, itu adat. Jadi itu kata Yesus, kalian utamakan adat istiadat kalian daripada perintah Allah. Karena perintah Allah yang dari Taurat Musa, hukum kelima, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, kalian nggak melaksanakan. Ya, pada saat itu memang orang-orang Yahudi itu termasuk imaman, ya hukum kelima ini kurang dilaksanakan, kayaknya nggak dilaksanakan, dipentingkan adat. Itu yang marah Yesus itu. Masa diutamakan adat istiadat kalian pada perintah Allah? Perintah Allah dari Musa hukum Taurat kalian, hukum kelima, menghormati orang tuamu, ayah dan ibu, enggak kalian laksanakan, tapi kalian utamakan adat istiadat yang lebih perhatikan. Jadi Yesus nggak ada berkata nggak boleh adat lagi siapa yang di bumi ini, nggak ada, hanya bilang itu aja. Artinya kalau menurut saya bukan kita nerima Yesus itu adat yang sebelum kita terima Injil, menerima Yesus hilangkan. Ya seperti orang Batak, saya orang Batak ya. Kalau acara pernikahan ya ulus itu lambang suatu adat orang Batak. Di acara-acara apa? Mau di acara gembira, pesta pernikahan, mau di acara kemalangan, orang meninggal, ulus juga. Mau anak dibaptis, ulus juga. Mau anak lepas CD, guru marula, ulus juga. Jadi ulus itu ada itu jangan dihilangkan. Yesus nggak ada bilang ada itu dihilangkan, enggak. Cuma Yesus kecewa.
lebih penting sama kalian adat daripada perintah Allah. Karena zaman pada saat itu perintah kelima ini di kalangan Yahudi kurang dilaksanakan, menghormati orang tua. Orang tuanya nggak diurus, tapi adat ini betul-betul ditengkuran kali semua adat, bukan hanya mencuci tangan itu aja, banyak. Misalnya nanti di kemah suci itu kan banyak nanti piring apa semua itu harus dicuci bersih. Nah, dalam pergelapan perkasa di kemah suci itu di bait Allah itu, nah, itu suatu adat, itu bukan perintah Allah. Jadi sama kita orang Batak, saya orang Batak ya. Orang Batak itu hampir sama dulu dengan orang Yahudi adatnya. Iya, kita bilang gini lah, orang Batak contohnya gini, orang Batak yang diutamakan anak laki-laki karena dia pembawa marga. Jadi diutamakannya, bukan kita bilang anak perempuan nggak perlu diutamakan karena dia pembawa marga. Begitu juga orang Yahudi, Israel, kan laki-laki diutamakan. Anak si Yakub, anak Israel kan 13 sebenarnya, 12 laki-laki, kan satu perempuan si Dina. Tapi si Dina lah di Alkitab nggak kedengaran dia. Ada satu anak perempuan si Israel, si Yakub, si Dina, tapi nggak kedengaran. Nah, karena nggak diperlukan. Itu sama, ada persamaannya ya. Orang Batak dengan orang Yahudi. Kedua, masalah adat ini, orang Batak pun ketat kali dengan adat, begitu orang Yahudi. Jadi Yesus itu bukan melarang adat itu ditiadakan, tidak. Artinya kita boleh beradat, tapi perintah Allah tetap dijalankan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau orang Batak ada contoh yang gini, orang Batak. Kalau orang Batak nanti misalnya ada orang tua udah tua kali, kita bilang lah di atas 70, dua tua renta, ya kan? Nah, misalnya kita bilang yang tinggal ibunya lah, udah tua renta, nggak bisa ngapa-apa, udah umur 80 lah, nggak bisa jalan apa. Anaknya misalnya ada 5 lah, udah berumah tangga, udah punya cucu semua. Bahkan ibu ini kita bilang udah bercucu, udah bernini. Selama hidupnya ibu ini di masa tuanya yang nggak bisa ngapa-apain lagi, semua anaknya nolak untuk ngurus. Sanalah Oma tujuh bitonan katanya, rumah itu sanalah Jakarta dulu. Nah, kongkosi pun ku kasih nanti biaya semua. Sampai Jakarta nanti itu pun sana lah mama, tempat adikku sana. Siapa? Amania sana katanya. Semua mengelak untuk mengurus. Sampai dari 5 anaknya rembuk dibuat ibu ini, mama yang udah tua renta ke panti jompo. Berarti enggak ditelantar. Berarti kan mereka enggak ada kasih sayang orang tua. Oke, di panti jompo adalah ngurus. Memang ada pegawai kan? Tapi itu kan nggak ada kasih sayang anak lagi sama ibunya, orang tuanya. Berarti hukum kelima kan hilang. Itu marahnya Yesus. Yang kayak gitu. Semacam itulah mungkin orang Yahudi zaman dulunya itu. Jadi pendek cerita, matilah ibu ini, seorang tua lah kita bilang. Kita bilang udah umur 80 lebih 90, udah seorang tua. Hah? Tadi kan nggak diurus kan sama kelima anak yang udah hebat-hebat nih. Udah kaya-kaya raya ini. Terakhir dibawa panti jompo. Pendek cerita mati seorang tua. Tapi di seorang tua itu pestanya nanti bermiliar. Tahu masuk paparannya ini keturunan dari ini. Seorang ibunya tua renta nih, yang 5 anak ini. 5 anaknya nih. Mereka menilai dari manusia supaya dilihat undangan itu keluarga semua, baik tetangga, bahwa mereka hebat. Bisa pesta seorang tua sampai bermiliar biaya. Mereka enggak menilai dari pandangan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau menurut Yesus itu salah. Bukan pestanya mewah, salah enggak. Caranya tadi ditelantar ke orang tuanya sampai ditaruh di panti jompo, kan enggak ada kasih sayang. Memang di panti jompo ada yang ngurus memang. Nah, kan digaji tuh yang pegawai di panti jompo. Kayak gitulah kaum Yahudi, itulah marah Yesus. Hukum kelima dari hukum Taurat Musa enggak kalian laksanakan. Hormati orang tuamu, ayah dan ibumu. Tapi kalian adat kalian perketat. Enggak bisa ketinggalan. Enggak dibilang Yesus adat itu dihilangkan, enggak. Tapi kalau tadi kayak orang Batak tadi, kalau ibunya tadi umur 80 tua renta tapi diurus
anaknya baik, dengan ikhlas ya, nggak sungut-sungut ya, ikhlas. Oke lah, sebentar nanti ke anak yang nomor 1 tahun, 2 nanti ke anak yang nomor 2 1 tahun. Gitu diurus dengan ikhlas, dengan baik, penuh dengan sabar, karena orang tuanya kan lebih baik. Kadang-kadang emosi kita ngurusnya kan, karena udah tua, udah pikul. Cuma harus sabar supaya senang orang tua itu. Kalau itu dilaksanakan, Tuhan Yesus menerima, walaupun nanti seorang tuanya mau 10 miliar pun biaya dipandang orang, nggak masalah. Itu yang diharapkan Yesus. Jadi perintah Allah dengan adat istiadat di situ sejalan. Nggak timpang dia. Itu diharapkan Tuhan Yesus. Begitu juga di kaum Yahudi itu marah Yesus itu sama kaum Yahudi. Kalian utamakan adat, tapi hukum kelima perintah Allah, hukum Taurat kalian nggak kalian laksanakan. Itu. Jadi mau bukti Yesus itu membilang, kalau di ayat nggak ada dibilang loh di Injil, hilangkan adat sama kaum Yahudi. Berarti sama kita juga nanti hilangkan, nggak ada. So nggak ada itu, saya menyimpulkan Yesus itu bukan melarang suku apapun melaksanakan adatnya. Boleh tetap dijalankan adatnya, tapi perintah Allah tetap dijalankan. Harus ada keseimbangan, nggak boleh ditinggalkan salah satu. Kalau dia orangnya, sukunya ada dilaksanakan dalam segala acara. Bukti Yesus tidak meninggalkan, tetap juga menerima adat. Kita ambil nanti di Yohanes 2 ayat 6. Yesus hadir dalam acara pernikahan orang Kana. Situ nanti Yohanes 2 itu ayat 6. Itu acara pernikahan loh. Ada pernikahan, berarti ada kata adat. Ada kata adat kan? Ada pernikahan orang Kana. Disinilah nanti Yesus pertama kali buat mujizat, yang penambahan air anggur itu. Sini di Injil loh pakai kata adat. Berarti Yesus bukan menolak adat, tetap terima adat. Yang di Lukas 7 sama Lukas 15 itu, yang juga perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, itu yang kecewaan Yesus itu. Hukum kelima kalian, hukum Taurat itu nggak dilaksanakan, tapi adat nggak satu titik pun nggak bisa kalian tinggalkan, adat istiadat Yahudi. Itu yang kecewaan Yesus. Jadi mau Yesus adat nggak, bukan disuruh dihilangkan, ada masing-masing suku tetap dijalankan bagi mau dijalankan, tapi harus ada keseimbangan dengan perintah Allah. Itu diharapkan Yesus. Jadi itulah yang aliran yang Kristen, yang dari aliran Kristen yang tidak terima adat sampai dibakar urusnya. Kalau di orang Batak perlu diperhatikan itu. Adat nggak dihilangkan kata Yesus, nggak ada hukumnya, nggak ada kata Yesus. Malah bisa kita buktiin Yesus itu nggak menolak adat. Dia hadir dalam acara pernikahan orang Kana di Yohanes 2 ayat 6. Oke, sampai sini dulu season ke-6 ini, ke-16 ini. Bahwasanya adat tetap dijalankan, tapi harus ada keseimbangan dengan perintah Allah. Baru Yesus menerima itu. Amin.